Oke teman-teman, kita kali ini akan membahas sesuatu yang, berat ya. Jadi semoga pembahasan ini tidak semakin memberatkan lagi karena yang dibahas itu sudah berat dan semoga saya bisa menyuguhkan pembahasan ini lebih menjadi ringan. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang otoritas moneter dan kebijakan moneter, gitu ya. Jadi kita bahas satu persatu dulu mulai dari yang otoritas moneter. Jadi kita harus ketahui dulu juga, jadi otoritas moneter yang ada di negara kita. Nah, apabila kita lihat dari yang paling pertama adalah periode ya. Jadi periode pertama di pemerintahan kita yang notabene sebetulnya sudah bagus ya, tetapi mungkin belum bisa dikatakan belum memiliki struktur organisasi pemerintah yang memang bagus. Makanya saat itu perlu adanya di mana pemerintah itu membangun atau membuat yang berhubungan dengan bagaimana pemerintah itu memiliki struktur yang baik agar kondisi moneter, kondisi ekonomi yang ada di negara bisa terkontrol dan tentunya harapannya adalah baik-baik saja, gitu kan ya. Nah, pemerintah dalam hal ini mendominasi pembangunan ekonomi, maka terutama dengan kekayaan tambang dan minyak gas karena saat itu ya memang didominasi lah apa yang sekiranya dimiliki itu dieksplor sebanyak mungkin, sedalam mungkin. Nah, saat itu kita memang terkenal ya, apa itu migasnya. Karena dengan adanya migas ini, inilah menjadi tumpuan utama dalam hal yang bisa mensupport kondisi perekonomian negara. Tentunya agar negara itu bisa memenuhi kebutuhannya apapun itu. Tentunya dalam artian memenuhi kebutuhannya itu adalah ya tentunya untuk warganya. Makanya harus ada apa suatu kegiatan yang memang negara bisa mendapatkan pendapatan, kemudian pendapatan tersebut untuk menyejahterakan rakyatnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang saat itu yang dieksplor adalah migas, kemudian diekspor, gitulah ya. Akhirnya ya itu tadilah menyumbang apa pendapatannya ya hampir mencapai 79 sampai 66%. Kemudian pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui subsidi gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan untuk masyarakatnya mendapatkan pendapatan ini. Kemudian untuk siapa? Kembalikan untuk masyarakatnya dalam hal pertanian, perdagangan, pendidikan, perumahan, transportasi lah ini. Nah, khususnya di sini nanti akan ada satu kondisi khusus, perlakuan khusus yang dimana ini juga kembali untuk agar kondisi moneter ini bisa berjalan dengan baik. Nah, arahnya seperti itu. Ini di tahun 83 hingga 97. Nah, kemudian ada satu kondisi yang memang ini kita lanjutkan dulu ya. Nah, ada satu kondisi di mana penurunan harga minyak pasaran dunia gitu ya. Nah, tahun 80-an. Nah, pemerintah melakukan reformasi, diversifikasi ekonomi yang terus mengembangkan sektor swasta, diregulasinya, debirokrasinya, bahkan liberasinya. Dalam artian gini artinya, kita tidak bisa menjaga apa ya, mengandalkan cuman minyak saja, maka harus ada sesuatu yang memang harus up juga, harus dikembangkan juga. Apa itu? Kan nggak mungkin untuk mensejahterakan. Jadi harus ada hal-hal yang lain seperti kayak sektor swasta ini juga harus dikembangkan, harus ada perusahaan-perusahaan swasta yang memang disupport untuk bisa semakin maju karena berkembangnya sebuah negara, sektor swasta juga berkembang, kemudian berdampak kepada masyarakat dan akhirnya pemerintah negara tersebut juga bisa menjadi baik, majulah, kira seperti itu. Dan juga akhirnya penyesuaian terhadap proses globalisasi pasar. Karena kita namanya juga ini ya, migas ini kan ada keterbatasan. Jadi ya mau tidak mau nggak bisa dipaksakan untuk bisa maksimal sampai sekarang karena namanya juga fosil ya. Fosil ini ada batasnya, apabila diambil terus ya akan ada habisnya gitu. Makanya harus ada
ada opsi lain. Makanya sekarang kalau saat ini ada energi terbarukan gitu kan dan lain sebagainya gitu lah ya. Nah, biar tidak mengandalkan, nah ini bersihkan tidak diperbolehkan segala bentuk subsidi proteksi dalam perdagangan bebas dunia. Nah, akhirnya bagaimana agar tidak ketergantungan di sini, karena agar penyesuaian globalisasi pasar ini suatu negara bisa apa namanya berkembang secara mandiri lah, paling tidak tergantung dengan negara yang lainnya. Nah, itu juga sampai sekarang terus terus dilakukan, walaupun notabene mungkin kita ada sesekali ya, kita anggap sesekali lah ya, semoga teman-teman yang sebetulnya nanti penerus ke depan bisa membuatnya lebih baik gitu ya. Kita sesekali mungkin masih ekspor ya itulah ya, import, sorry, bukan ekspor, import, mendatangkan gitu ya. Nah, itu kita ketahui bersama bahwa itu yang menjadi kelemahan tersendiri nanti apabila kita terus apa namanya mengandalkan hal tersebut. Gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, kalau tadi 83 ke 97, kemudian ada perkembangan yaitu adalah mulai 97 ke 99, di mana di sini pasar dunia semakin meluas membawa konsekuensi liberalisasi pasar internasional. Nah, ini sulitnya mengendalikan moneter karena terhadap tekanan perekonomian dunia. Nah, ini semakin lebih ekstrim lagi, apalagi nah kalau teman-teman yang sekarang mungkin tidak pernah melihat kondisi itu ya di tahun ini ya. Di tahun ini ada yang namanya krisis moneter ya. Ada satu kondisi yang memang mengerikan sekali, krisis moneter itu. Yang memang semua banyak hal itu tidak stabil, efeknya harga turun, barang tidak ada dan lain sebagainya. Ini sangat bahaya sekali. Mungkin nanti kalau teman-teman pengen lihat, iseng-iseng pengen lihat, silakan dicek lah ya di YouTube yang membahas tentang krisis moneter ini di tahun-tahun ini 97 98. Mengerikan sekali. Itu kondisi ekonomi yang sebetulnya tidak ada negara menginginkan itu. Tetapi kondisi itu terjadi di Indonesia bukan karena Indonesianya sendiri, tapi dampak dari globalnya ya, pasar internasional, perekonomian dunia, akhirnya Indonesia kena efek. Karena apa? Intinya adalah mungkin karena ketergantungan negara kita kepada negara lain itu masih sangat tinggi sekali, makanya ada kondisi perekonomian yang terjadi di perekonomian dunia, Indonesia kena dampak gitu. Nah, kira-kira kondisinya seperti itu. Kalau teman-teman pengen lihat, ada kok. Ada historinya, ada videonya gimana kondisi moneter di tahun 97 ini. 1997. Nah, proses pembentukan harga ini mulai ya, pembentukannya apa namanya nilai tukar mata uang, suku bunga gitu ya, indeks saham. Nah, ini ditentukan oleh perekonomian negara lain gitu ya. Krisis moneter beberapa negara kena krisis itu, Amerika Serikat, Eropa, Asia, Indonesia ya gak akan terlepas karena ini kena dampak semua. Nah, hasil dari apa? Globalisasi pasar ini tadi. Semua kena dampak. Ini yang terjadi di kondisi perekonomian 97. Kemudian ada lagi juga krisis itu nilai rupiahnya. Waduh, ngeri sekali teman-teman. Jadi nggak masuk akal lah intinya. Jadi nilai dolar itu nggak masuk akal karena kenapa sih kok kita masih terus bergantung pada dolar ya, mau tidak mau satu kondisi yang memang di negara kita masih mengandalkan mata uang asing untuk apa namanya ke kondisi atau menjalankan perekonomian kita. Nah, itu nanti lebih detail lagi di materi yang lainnya ya gitu ya. Nah, ini kita kembali ke sini. Ini apa namanya krisis nilai tukar rupiah. Jadi valuta asingnya terutama USD yang sejak pertengahan 97 terjadi. Jadi krisis kepercayaan akhirnya masyarakat terhadap rupiah karena eh apa rupiah yang hancur tadi itu efeknya ke barang dan lain sebagainya. Kondisi perekonomian masyarakat juga berdampak gitu. Kebijakan moneter dalam periode ini diarahkan untuk menahan spekulasi valuta asing. Jadi sekaligus mengamankan cadangan devisa. Kalau enggak gitu, devisa kita yang hilang. Karena kan notabene seperti ini. Contoh, saya lupa ya waktu itu valuta rupiahnya berapa. Saya lupa.
Jadi kalau kita perumpamakan ini Rp1 gitu ya, di sini kita bukan satu dolar gitu ya. Nah, ini $1 kita kalau ingin mendapatkan dolar ini kita harus, menukar uang 9.000 gitulah, 9.000 untuk apa namanya, rupiahnya. Nah, untuk bisa hal ini, nah bagaimana? Padahal padahal, ada satu kondisi di mana negara kita juga harus memenuhi kebutuhan, di mana kebutuhannya harus didapat dari luar negeri. Nah, ini yang tinggi juga, ini tinggi juga lah. Bagaimana untuk bisa mendapatkan ini kan harus mengalihkan ini dikalikan ini. Nah, ini kebutuhannya berapa? Ini hampir 200 berapa kalau nggak salah, saya lupa. US dollarnya inilah 200 berapa gitulah ya. Nah, ini kita harus memenuhinya. Bagaimana memenuhi ini? Nah, otomatis kalau kita ngasih rupiah ke luar negeri nggak mungkin karena luar negeri nggak menggunakan rupiah kita. Justru bagaimana kita biar bisa dapat dolar. Nah, bagaimana cara mendapatkan dolarnya? Ya mau nggak mau kita harus membuat devisa kita keluar. Apa itu? Ya mungkin minyaknya atau mungkin kelapa sawitnya atau apa agar dijual ke luar negeri gitu ya. Nah, ke luar negeri nanti luar negeri ini membayarnya pakai apa? Pakai dolar tadi itu. Lah, dari dolar ini kita bisa untuk memenuhi kebutuhan ini lah. Nah, seperti inilah akhirnya ini yang terkapar terus. Nah, itulah kondisi yang terjadi gitu loh. Makanya bagaimana ini agar tidak terjadi, ya mau tidak mau semua kebutuhan memang harus bisa dipenuhi oleh negaranya itu sendiri. Kalau semua kebutuhan itu bisa terpenuhi oleh negaranya sendiri, hal-hal yang ini tidak akan terjadi. Hal-hal ini tidak akan terjadi dan hal-hal ini juga tidak akan terjadi. Maka semua dihitung dari sini. Mana ini ya kondisi mata uang rupiah kita itu sendiri, gitulah. Gambaran simbolnya seperti itu. Itu yang ilustrasi ya, ilustrasi yang bisa saya sampaikan. Saya lupa sebetulnya karena rupiahnya ini saya lupa kondisinya saat itu. Oke, kemudian seiring berjalannya waktu juga di periode berikutnya 99 2005 ya pengalaman dari krisis ekonomi itu, maka arah kebijakan pemerintah moneter Indonesia tertuju pada penguatan kondisi fundamental. Karena akhirnya fundamental ekonomi kan secara makro antara lain dalam bentuk stabilitas moneter, mendukung pertumbuhan ekonomi lah yang berkelanjutan lah ya, yang berkesinambungan. Dalam bentuk seperti apa? Contoh seperti jangka pendek pada pengurangan tekanan-tekanan tingginya harga, rendahnya nilai rupiah, rendahnya daya saing. Nah, ini yang dikejar. Jadi memenuhi yang tadi yang saya gambarkan tadi itu. Nah, pengetahuan likuiditas, stabilitas nilai tukar, kecukupan cadangan devisanya. Cadangan devisa ini termasuk kalau kita punya dolar yang tadi saya ilustrasikan dengan menjual apa namanya kekayaan alam, akhirnya kita punya cadangan devisa. Cadangan devisa kan yang tadi kan kekayaan alam, kemudian kita juga harus punya dolar. Bagaimana ini kita bisa transit seperti ini? Nah, ini salah dua-duanya ini juga cadangan gitu lah ya. Nah, kalau dulu kan TKI ya. Kalau enggak mau alam ini ya kita pakai TKI lah. Nah, pakai TKI kerja di sana, kemudian mereka mengirimi uangnya untuk keluarganya, uangnya tadi dikirimkan ke sini. Nah, kalau di sini kan di negara Indonesia kan enggak bisa dipakai, otomatis ini nanti ditukarkan dengan rupiah. Nah, ilustrasinya seperti itu. Nah, itu kok itu yang sumber devisa ya makanya devisa negara lah. Nah, cadangannya ini devisa ini harus dijaga betul kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada juga 99 itu tonggak bersejarah ya bagi Bank Indonesia karena dikeluarkannya Undang-Undang 2399 tentang Bank Indonesia. Karena apa? Sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 3 2024 ini Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga tinggi negara yang independen. Karena dulu kita mungkin belum punya gitu ya, karena tidak ada yang mengontrol kondisi perekonomian, keuangan, perbankan dan sebagainya. Maka di sini ada yang namanya Bank Indonesia yang memang nanti umumnya akan kita bahas lebih detail lagi tentang BI itu sendiri ya.
Nah, di mana mereka ini adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugas wewenangnya. Nah, wewenangnya apa nanti kita bahas juga. Nah, Bank Indonesia itu diwajibkan untuk menetapkan target inflasi. Yang dicapai target inflasi itu harus ini menjadi targetnya Bank Indonesia, perencanaan, pengendalian moneter dan sebagainya. Nah, apabila kita lihat dari sini, yang ada di sini, maka kita bisa lihat terbentuknya Bank Indonesia, kita ketahui bersama seperti halnya seperti membentuk sebuah lembaga atau perusahaan, maka harus ada modal dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini terjadi? Statusnya bagaimana? Kondisinya agar Bank Indonesia ini bisa terbentuk bagaimana? Karena usaha ini harus ada modal dan statusnya bagaimana terhadap negara kita, kan gitu. Nah, akan kita bahas di berikutnya, yaitu adalah kita bahas status dan modal BI. Nah, yang pertama kita bahas status BI-nya dulu. Jadi Bank Indonesia itu tetap menjadi Banknya Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia yang independen, melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Jadi memang tugasnya adalah statusnya seperti itu gitu ya. Jadi independen. Bank Indonesia itu adalah independen. Dan lagi modalnya dari mana kan gitu. Modal Indonesia ditetapkan sekurang-kurangnya ini ya piro kira. Loh, ya wis itulah ya. Nah, harus ditambah sehingga menjadi dan harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10% dari seluruh kewajiban moneter yang dananya berasal dari cadangan umum atau hasil dari revaluasi aset. Dan ini menjadi modal dari Bank Indonesia itu sendiri, bukan kepemilikan secara pribadi dalam enggak, tetapi secara Bank Indonesia. Karena notabene kita kembali ke yang tadi itu tugas dan kewajiban dari Bank Indonesia sendiri itu kan seperti itu ya. Jadi itulah kenapa modalnya harus dibentuk dan ini harus menjadi sesuatu yang memang harus diatur sama Bank Indonesia. Kemudian tata cara penambahan modalnya mulai dari cadangan umum, hasil evaluasi ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Nah kan akhirnya ada yang namanya Dewan Gubernur. Siapa ini Dewan Gubernur? Di mana Dewan Gubernur ini yang memimpin Bank Indonesia. Ini diatur di 2004, Undang-Undang RI nomor 3 pasal 6. Gitu ya. Tujuannya kita bahas sekarang, tujuannya dan tugas BI gitu ya. Nah, yang pertama tujuannya adalah untuk mencapai memelihara stabil nilai rupiah. Jadi rupiah tidak stabil dan sebagainya itu adalah tugas BI. Kemudian menetapkan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian menjaga kelancaran sistem pembayaran. Pembayaran mau keluar mau masuk ini yang kontrol adalah BI karena ada satu bank gitu ya dengan bank yang lainnya di mana ini bertransaksi, yang satunya di Indonesia, yang satunya di China mungkin. Nah, ini bagaimana bertransaksinya. Nah, ini harus ada kontrol dari Bank Indonesia juga. Pembayarannya bagaimana? Nah, ini kan ada hal yang seperti kayak sistem di sini kan, sistem pembayaran. Nah, yang saat ini ya mungkin contohnya pakai LC itu ya, letter of credit dan lain sebagainya. Nah, itulah. Nah, kira-kira seperti itu salah satu bentuk transaksi. Kemudian mengatur mengawasi bank karena bank-bank yang ada di negara kita. Jadi Bank Indonesia ini bukan memberikan pelayanan kepada langsung ke customer ya, tetapi justru malah Bank Indonesia ini memberi pelayanan kepada bank-bank yang lainnya yang memang notabene bank ini bisa jadi BUMN atau mungkin bank swasta gitu ya, BUMN atau mungkin swasta, di mana ini yang memberikan layanan ke masyarakat, layanan ke masyarakat. Nah, jadi Bank Indonesia itu justru mengawasi bank-bank yang ini ya, bukan langsung melayani masyarakat. Nah, kira-kira seperti itulah ya, bisa difahami. Kemudian menetapkan melaksanakan kebijakan moneter. Sasaran moneternya gitu ya, laju inflasinya, pengendalian moneter, kemudian memberikan kredit di mana kepada kreditnya itu tidak kepada masyarakat langsung tetapi melalui bank-bank yang melaksanakan sistem pelayanan kredit kepada end user atau nasabah, kira-kira seperti itu. Kebijakan tukar gitu ya, nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan gitu ya. Kemudian mengelola cadangan devisa yang tadi devisa sudah saya gambarkan gitu ya.
menyelenggarakan survei secara berkala, jadi dapat bersifat makro maupun mikro gitu ya untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dan lain sebagainya. Kemudian mengatur menjaga kelancaran sistem pembayaran itu apa? Melaksanakan persetujuan izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Nah, kemudian jasa ya, penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Jadi bukan BI yang menyelenggarakan jasa, tetapi BI itu justru yang memberikan persetujuan. Jadi memberikan izin bank, memberikan pelaksanaan. Di bank itu kan harus ada izin operasionalnya. Nah, justru BI yang memberikan, gitulah. Mewajibkan jasa sistem pembayaran, laporan tentang kegiatannya, gitulah ya. Kemudian penggunaan alat pembayaran, kemudian mengatur sistem clearing antar bank, mata uang rupiah, valuta asing, menyelesaikan transaksi pembayaran antar bank, mata uang rupiah, valuta asing gitu ya. Kemudian menetapkan macam harga, ciri uang yang dikeluarkan, bahan yang digunakan. Nah, ini mata uang Bank Indonesia yang ngatur. Jadi uang rupiah-rupiah yang kita punya, yang kita pegang itu yang buat Indonesia. Ini mulai dari macamnya, harganya, ciri uangnya, ini Bank Indonesia yang buat ya. Lembaga yang mengeluarkan, mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, memusnahkan yang dimaksud dari peredaran. Nah, ini BI yang melakukan semua. Nah, juga mengatur dan mengawasi bank. Nah, apa ini? Ketentuan perbankan, prinsip kehati-hatian, mencabut izin kelembagaan ya dari bank, pengawasan bank baik langsung maupun tidak langsung. Ini yang dilakukan Bank Indonesia, mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank. Jadi antar bank itu harus ada sistem informasi antar banknya, karena ya contoh sebenarnya adalah kris itulah, QRIS. Nah, QRIS itu kan salah satu bentuk hasil bagaimana satu bank dengan bank yang lainnya, dan bahkan bisa sampai ke luar negeri kita bisa pakai QRIS gitu. QRIS jadi sistem pembayaran yang memang global banknya lewat Bank Indonesia, dan itu nanti akan didistribusikan ke bank-bank yang memang digunakan sama nasabahnya. Dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia gitu ya. Kemudian mengenakan sanksi terhadap bank-bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ada kisah lain. Di dalam sini ada yang namanya juga BLBI lah ya. BLBI, atau mungkin teman-teman bisa cari dengan kata kunci apa ya? Likuiditas. Likuiditas bank. Nah, ini ada cerita juga. Selain kalau dulu tuh yang paling mengerikan itu adalah kalau tadi saya cerita tentang krisis moneter tahun 97, ternyata ada satu kondisi lagi yang juga tidak kalah mengerikan, yaitu adalah BNPI likuiditas bank. Saat itu banyak sekali bank yang hancur, teman-teman. Beneran banyak bank yang hancur lah, otomatis yang kena dampak siapa? Masyarakat. Tabungannya dan lain sebagainya itu kena dampak semua. Kena dampak semua tabungannya itu. Nah, ya gimana akhirnya? Nah, otomatis yang bertanggung jawab siapa? Ya Bank Indonesia. Bank Indonesia bagaimana harus mengatur, menjaga stabilitas perekonomian. Nah, itu yang harus dilakukan sama Bank Indonesia. Nah, itu mengerikan sekali teman-teman, beneran. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke lah, sekarang bagaimana Bank Indonesia ini berkesinambungan dengan pemerintah bahkan internasional. Nah, berikutnya kita akan membahas ini. Oke, hubungan dengan pemerintah. Bagaimana hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah? Nah, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan memberikan bunga dan saldo kas pemerintah sesuai dengan peraturan undang-undang. Jadi yang megang memang kas pemerintah, yang megang Bank Indonesia. Dan juga Bank Indonesia harus memberikan bunga atas saldo kas pemerintah tersebut. Jadi pemerintah punya tabungan, tabungannya ada di Bank Indonesia, dan Bank Indonesia wajib memberikan bunga. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menata, usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Jadi dari sini kas pemerintah ini juga bisa menerima pinjaman luar negeri,
kemudian juga yang melakukan pembayaran juga di pemerintah Bank Indonesia yang melakukan penyelesaiannya, tentu atas kebijakan dari pemerintah gitu ya. Kemudian pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas tentang masalah ekonomi, perbankan, keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia. Jadi pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia juga wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Oke. Kemudian dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terdahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Jadi negara bisa utang juga mengeluarkan SUN ya, surat utang negara. Kepada siapa? Ya kepada warganya sendiri. Jadi nanti muter lah, yang tadi saya contohkan di slide-slide sebelumnya, kondisi perekonomian apabila itu baik-baik saja itu adalah perekonomian yang tidak bergantung kepada negara lain. Nah, seperti ini negara pun juga mengeluarkan SUN, di mana uang yang dari warganya nanti digunakan sama pemerintah, kemudian juga dikembalikan ke warganya lagi apabila bisa mendapatkan pendapatan dari SUN yang dari warganya tadi itu, lah kira-kira seperti itu. Kemudian Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah, dilarang ya, nggak boleh. Karena kredit ini bukan untuk pemerintah, justru pemerintah itu yang harus menghasilkan pendapatan dan menggunakan ini ya, ada anggaran RAPBN dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau hubungan dengan internasional bagaimana? Hubungan dengan internasional dapat melakukan kerjasama bank sentral lainnya dengan bank sentral yang lainnya. Jadi setiap negara itu punya sebetulnya bank-bank sentral. Itu yang memang nanti akan berhubungan antar bank sentral dengan bank sentral yang lainnya, gitu ya. Dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional atau lembaga multilateral adalah negara ya. Bank Indonesia dapat bertindak untuk atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Oke. Nah, untuk bisa menjalankan itu semua kan tadi disusun dan memang diarahkan oleh satu pimpinan yaitu Dewan Gubernur kan. Nah, Dewan Gubernur itu bagaimana? Nah, akan kita bahas juga Dewan Gubernur yang untuk Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur itu terdiri atas seorang gubernur, deputi gubernur senior, sekurang-kurangnya 4 atau sebanyak-banyaknya 7 orang deputi gubernur, gitu ya. Itu yang ada. Kemudian wewenangnya apa? Nah, ini jelas mengangkat memberikan pegawai, ini nanti bisa dibaca sendiri lah ya. Menetapkan peraturan kepegawaian, melaksanakan tetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur, kemudian ini tidak dapat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas wewenangnya. Jadi dengan apabila itu tidak bisa dihukum apabila memang sesuai dengan sebagaimana dimaksud dengan undang-undang sepanjang dilakukan dengan itikat yang baik. Gitu ya. Kalau tidak baik ya jelas salah. Ya. Jangan salah dulu ya. Gaji penghasilan lainnya dan fasilitas bagi gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Itulah ya. Oke, kemudian dengan tidak mengurangi ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 3. Nah, itulah tentang otoritas moneter. Kemudian kita juga akan masuk kita bahas kemudian dari otoritas dari aturan-aturan di mana yang berhubungan dengan Bank Indonesia, Dewan Gubernur, kemudian kebijakan-kebijakan moneter yang dulu mulai 97 hingga sekarang. Nah, kondisi moneter yang ada saat ini. Nah, akhirnya pada dasarnya dari otoritas yang sudah terbentuk dari bertahap tadi yang sudah kita bahas, dari otoritas yang memang moneter yang sudah kita sedikit bahas ya, tadi itu kita berikutnya adalah ke arahnya adalah kebijakan moneter. Nah, di mana kebijakan moneter itu ruang lingkup kebijakan moneternya kita bisa lihat dari mana saja. Nah, kan gitu. Kebijakan moneter itu seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat mengatur serta tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam perekonomian negara. Nah, kebijakan moneter itu
langkah kebijakannya gitu ya dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga yang ada dengan tujuan untuk memengaruhi pengeluaran dalam perekonomian. Nah, itu yang arahnya jadi bagaimana agar penawaran uang, jadi uang kita membutuhkan uang luar negeri atau masyarakat membutuhkan uang ini bagaimana agar ini terkontrol. Nah, contoh simpelnya maksudnya penawaran uang atau mengubah suku bunga maksudnya seperti ini. Contoh yang saya bisa pahami sedikit ya mungkin dan saya contohkan sedikit mungkin bisa dikatakan seperti itu. Nah, gini teman-teman. Jadi kita kan punya uang nih. Kita anggap ini uang rupiah gitu ya. Di mana rupiah ini bagaimana agar sampai ke masyarakat. Nah, ke masyarakat. Nah, agar bisa ke masyarakat otomatis harus disebarluaskan. Gitu kan dah. Nah, disebarluaskan ini bagaimana? Nah, ada beberapa cara bagaimana agar penawaran uang ini tinggi atau tidak. Nah, ada yang modal seperti gini, memberikan kredit dengan suku bunga. Nah, kreditnya diturunkan suku bunganya. Dengan diturunkan suku bunganya, otomatis uang banyak yang beredar. Karena suku bunga kecil, uang yang beredar banyak. Oke. Nah, saat pada satu kondisi tertentu, ini dinaikkan sedikit demi sedikit apabila penyebaran rupiahnya ini sudah terlalu banyak. Makanya saat dinaikkan, ini otomatis rupiahnya akan kembali gitu lah ya. Nah, rupiahnya ini akan kembali ke mana? Ke pemerintah itu lagi. Nah, tidak baik juga kalau terlalu banyak yang beredar uangnya dan lain sebagainya. Ini pun juga kita bisa berlakukan untuk mata uang luar negeri juga. Nah, yang tadi saya contohkan bagaimana kita bisa dari rupiah kemudian kita bisa mencatatkan cadangan devisa dalam bentuk dolar itu bagaimana tadi sudah saya contohkan juga gitu ya. Nah, kemudian ada dua jenis kebijakan moneter yang dapat diambil sebagai langkah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Nah, ini yang tadi saya contohkan ya. Ekspansif itu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya agar mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi kalau uangnya beredarnya banyak, ya daya belinya juga akan naik. Gitulah. Kemudian ada moneter kontraktif, di mana kebijakan moneter yang digunakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi jumlah uang yang beredar itu dikurangi, dapat mengatasi inflasi. Nah, dilakukan dalam upaya mengurangi penyebab-penyebab inflasi tersebut. Nah, gitu ya. Jadi kebijakannya disebut dengan kebijakan uang ketat. Nah, jadi uangnya itu diambil lah. Bagaimana kita mengurangi uang yang beredar? Kan gitu pertanyaannya. Yang tadi saya contohkan, kreditnya dinaikkan, otomatis orang-orang berbondong-bondong untuk melunasi utangnya, gitulah yang tadi saya contohkan ini ya. Nah, ini kan dinaikkan, kemudian berbondong-bondong melunasi utangnya, otomatis rupiah yang beredar juga semakin berkurang gitu loh. Nah, itu kira-kira. Kemudian tujuannya untuk apa sih? Kan gitu. Tujuan kebijakan moneter ya tadi tujuan akhirnya adalah satu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro dapat dicapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pengangguran dan inflasi yang rendah, perkembangan keseimbangan neraca pembayaran yang mantap kan gitu ya. Jadi keseimbangan neraca pembayaran ini juga mantap, udah kita nyaur utang lah, kira-kira gitu kan kita nggak bisa hingga saat ini kita nggak bisa kalau semua kita memenuhi kebutuhan kita sendiri, apalagi kita dengan utang tersebut utangnya adalah menggunakan satuan mata uang internasional yang saat ini adalah dolar, walaupun saat ini ada beberapa mata uang yang lainnya juga gitu ya. Dan tentunya tujuan kebijakan moneter selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Semua negara seperti itu. Nah, berikutnya ada 4 hal yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter ya, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, kestabilan harga, kemudian keseimbangan neraca pembayaran yang tadi sudah disampaikan gitu ya. Nah, penjelasan detailnya bagaimana? Nah, ini contoh.
mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran ya, medium of exchange dalam perekonomian, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga, distribusi likuiditas dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi, kemudian membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Nah, ini tujuan-tujuannya kan ini semua nih, agar semua kestabilan itu adalah intinya harus terjaga. Stabilan ekonomi ya, pertumbuhan arus barang, jasa seimbang gitu ya dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Jadi barang ini yang ada dengan yang apa namanya yang membutuhkan dan yang tersedia itu harus imbang. Ini yang repot. Barang orang butuh beras tetapi berasnya enggak ada, makanya harga jadi naik. Itu kan kacau. Itu kondisi perekonomian yang buruk. Makanya bagaimana caranya agar terpenuhi? Nah, saat ini kan berangsur-angsur kan bukan berangsur-angsur, itu kan apa namanya ya, berkesinambungan. Jadi orang masyarakat butuh beras. Oke. Nah, butuh beras. Berasnya ini dari petani. Nah, petaninya ini ternyata menurun. Yang bertani menurun, otomatis beras juga menurun. Lah, otomatis masyarakat bagaimana untuk memenuhi ini? Harus mengeluarkan uang lebih untuk bisa mendapatkan beras. Nah, bagaimana agar ini tidak terjadi? Agar ini tidak terjadi kan gitu. Maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan. Kebijakan apa? Agar barang ini tersedia, ya mau tidak mau karena kondisi pertanian ini yang menurun, ini agar bisa terpenuhi, saling terpenuhi mau tidak mau harus import. Nah, simpelnya adalah seperti itu contohnya. Nah, makanya ini harus bersinergi agar tidak terjadi ini import lagi, bagaimana? Makanya pemerintah mengeluarkan satu kebijakan. Kebijakan apa? Menciptakan petani muda dan lain sebagainya. Kemudian subsidi untuk petani-petani, subsidi pupuk dan lain sebagainya. Agar petani ini terus ini bisa meningkat. Kalau ini meningkat, beras ada, pemerintah tidak akan sampai import beras. Jadi sebetulnya tidak ada masalah seperti ini apabila semua ini baik-baik saja. Ini adalah tanggung jawab pemerintah juga. Dan ini juga mau tidak mau Bank Indonesia juga mensupport hal ini. Itulah ya. Oke, stabilan harga suatu barang. Nah, ini saya contohkan ini ya, hasil interaksi antar jumlah barang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Ini saya contohkan ini kan ya. Meningkatkan kesempatan kerja. Pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru, sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. Nah, ini investasi. Ada pabrik datang ke sini, makanya ini ada istilah, kalau teman-teman tahu ada yang TK dalam negeri, TKDN ya. Nah, tingkat komponen dalam negeri. Jadi semua barang, handphone itu sekarang mayoritas harus dipaksa 90%. 90% itu harus diproduksi dan ada atau dibuat di Indonesia. Makanya banyak yang dipaksa untuk bisa buatan Indonesia. Walaupun itu hanya merakitnya. Gitulah ya. Nah, ini yang memang harus dilakukan. Makanya ada investor keluar gitu ya, perusahaan handphone buat pabriknya di sini, kemudian banyak lagi lah itu yang dilakukan, itu bentuk investasi baik untuk negara kita. Baiknya apa ya, apa namanya, lapangan kerja akhirnya terbuka. Nah, kalau lapangan kerja terbuka, perusahaan tersebut harus mengambil rupiah untuk menggaji siapa namanya, pekerjanya. Nah, otomatis yang digunakan adalah uang rupiahnya. Apalagi kalau syukur-syukur barang yang diciptakan sama perusahaan ini diekspor. Nah, kalau diekspor otomatis Indonesia akan mendapatkan mata uang asing untuk masuk ke Indonesia karena hasil penjualan ekspor ini tadi. Ini muter kan? Ini yang harus dilakukan. Dari semua negara pasti melakukan hal ini. Seberapa kuat Indonesia? Nah, harus kita support. Makanya
para penerus bangsa, teman-teman sekalian harus berpikir yang memang positif. Kita harus yakin bahwa semua kebutuhan itu pasti bisa terpenuhi. Dan ya itulah salah satu kondisi yang memang yang mempengaruhi setiap individu akhirnya. Orang itu nyuri, orang itu apa namanya, korupsi dan sebagainya, itu akhirnya juga berdampak ke situ juga gitu ya. Oke, kemudian memperbaiki neraca perdagangan masyarakat gitu lah ya. Nah, dengan meningkatkan apa? Meningkatkan ekspor, mengurangi impor dari luar negeri masuk dalam negeri atau sebaliknya gitu. Nah, semua itu pasti menggunakan alat gitulah. Apa alat yang bisa digunakan gitulah ya. Nah, kebijakan operasi pasar terbuka gitu ya. Apa ini? Nah, ini bisa dibaca sendiri. Bank sentral menambah jumlah uang yang beredar gitu ya. Pasar terbuka, pasar tertutup gitulah ya. Kemudian ada juga kebijakan diskonto gitu ya. Nah, memperhitungkan jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan inflasi. Jadi mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Nah, yang tadi saya contohkan ya, suku bunganya dinaikkan gitu ya. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Itu untuk tabungan. Kalau mengambil kreditnya berarti suku bunga kreditnya yang dinaikkan gitu kan ya. Kemudian ada nanti kok pembahasannya. Kebijakan cadangan kas dapat membuat peraturan untuk menaikkan menurunkan cadangan kas rasio, kemudian kredit ketat. Nah, ini yang saya contohkan tadi itu ya. Karakter, capability, collateral, capital, condition of economy. Ya, kredit tetap diberikan bank umum tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan atas 5C. Kemudian ada kebijakan dengan dorongan moral gitu ya. Mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, edaran. Nah, ini kan dorongan moral. Ini kan apa namanya ya? Ya moral, etik orangnya gitulah ya. Isinya pengumuman pidato yang memang berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau melepaskan pinjaman dan lain sebagainya. Yaitu apa namanya? Lebih ke pengumuman bagaimana orang itu bisa mempengaruhi keputusan manusianya lah, mempengaruhi keputusan orang. Nah, dengan menggunakan inilah pidato, edaran dan lain sebagainya. Itulah karena hal-hal yang seperti ini kan hanya mempengaruhi orang kan, dan tidak bisa apa namanya haknya orang lain kita ambil nggak bisa. Makanya kita harus mempengaruhi keputusan orang lain dengan menggunakan apa ya pengumuman, pidato atau edaran. Nah, prinsip-prinsipnya sebetulnya moneter itu adalah mempunyai satu tujuan akhir yang diutamakan, yaitu adalah inflasinya tadi itu. Oke. Untuk itu sasaran inflasi dengan mempertimbangkan pengaruhan trade off dengan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter bersifat antisipatif gitu kan ya. Kemudian meningkatkan diri kepada suatu mekanisme tertentu dalam membuat pertimbangan penentuan respon kebijakan moneter yang memang constrained discretion di mana variabel lain termasuk pertimbangan mengenai kebijakan ekonomi pemerintah dalam kerangka koordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan makro lainnya. Kemudian sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat, good governance gitu ya, apa namanya, berkejelasan, tujuan, konsisten, transparan dan berakuntabilitas. Nah, bagaimana kebijakan moneter di Indonesia? Sebetulnya ada dan kita bisa cek di beberapa setnya yang ada di Bank Indonesia gitu ya. Ada diatur di nanti linknya ini saya letakkan lah ya di deskripsi. Jadi ini ada kebijakan-kebijakan yang memang sudah diatur di Bank Sentral Republik Indonesia. Nah, ada 5 kebijakan moneter Bank Indonesia yang berhubungan dengan dampak virus corona kemarin. Kemudian ada proses tinjauan apa namanya kebijakan moneter September 2020. Kemudian ada kerangka kebijakannya. Ada juga 5 kebijakan moneter atasi dampak virus corona. Nah, ini banyak sekali berita hal-hal yang memang sebetulnya kita bisa lihat ilustrasinya bagaimana otoritas moneter dan kebijakan moneter itu dilaksanakan di Indonesia. Semua itu tidak terlepas dari bagaimana kebijakan yang ada di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik, tentunya kebijakannya, pelaksanaan dan lain sebagainya. Makanya daripada itu moneter itu adalah juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena Bank Indonesia adalah cuman menjadi fasilitator dalam hal pelaksanaan kebijakan dan pembuat kebijakan yang dimana untuk menjaga stabilitas gitu ya, stabilitas moneter.
Nah, stabilitas moneter ini harus dijaga oleh siapa? Bank Indonesia. Makanya daripada itu dengan moneter yang stabil, maka kondisi suatu negara itu akan baik-baik saja. Apalagi kalau semua bisa terpenuhi dengan sendirinya oleh negara itu tersebut. Kira-kira seperti itu. Gitu ya? Ya, itulah materi yang sedikit berat dan banyak sekali ya. Kalau saya hitung slide-nya, kalau teman-teman hitung slide-nya tuh banyak tuh slide-nya itu. Jadi intinya arahnya seperti apa? Sebetulnya moneter itu adalah satu kebijakan atau kegiatan global yang memang harus ada yang ngontrol. Makanya daripada itu ya kita mau tidak mau harus memang mensupport hal tersebut apapun itu kebijakannya. Dan tentunya kita juga berharap para pejabat juga memiliki mental, etika, sumber daya yang bagus juga agar tidak ada penyelewengan-penyelewengan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Saya akhiri tentang materi kali ini. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya di Masuk Kelas lagi. Oke, terima kasih.